Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Amma. Para pemirsa yang berbahagia dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, yang saya cintai karena Allah. Sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita ditemukan bertemu di bulan yang sangat kita rindukan, yaitu bulan suci Ramadan yang penuh dengan barakah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin, yang mudah-mudahan dengan kesehatan ini memudahkan kita memaksimalkan mengamalkan amaliyah Ramadan dengan ibadah-ibadah yang terbaik, yang jangan sampai detik dan berlalu tidak kita isi dengan amaliyah Ramadan. Yang kita ketahui bersama adalah pahala yang dilipat gandakan. Salawat dan salam semoga tercurahkan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, keluarganya. Mudah-mudahan umat yang setia di atas sunnah hingga akhir zaman. Saudaraku yang beriman, yang mendengarkan siaran ini, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh ujian dan cobaan. Dengan cobaan yang Allah berikan kepada kita, supaya kita tahu bahwa kita harus berbekal yang terbaik. Dalam 1 tahun Allah telah membuka gudang pahala, yang kita ketahui bahwa pintu-pintu surga telah terbuka dan pintu neraka ditutup dengan rapatnya, membuktikan bahwa Allah sayang kepada kita hamba-Nya yang beriman. Saudaraku, di mana Anda saja berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu sayang kepada hamba-Nya, bahwa kita telah diberikan kesempatan untuk bertemu dan bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Yang ini syukur kita yang harus terbanyak. Dan ulama-ulama terdahulu, salafus saleh, yang mereka akan tahu makna Ramadan, selalu mereka berdoa, ya Allah,
Allah membalikkan Ramadan. Sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah sebuah hadiah yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia yang beriman. Saudara kita kaum muslimin dan muslimah, dimanapun saja Anda berada, termasuk pada kita yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, yang ada iman di hatinya. Karena keimanan ini harus memiliki 3 konsep. Konsep pertama adalah bil lisan, kita ucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jamaah yang berbahagia, para pemirsa yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh, sebab itulah dengan lisan kita membuktikan bahwa lisan ini menunjukkan bahwa persaksian kita di hadapan Allah, di hadapan semua manusia, bahwa kita yakin ibadah puasa itu merupakan salah satu yang Allah wajibkan kepada kita, yang merupakan sesuatu hal yang patut dan layak kita kerjakan dengan ikhlas dan dengan rambu-rambu yang sudah dijelaskan, yang harus kita di atas ilmu, supaya ibadah Ramadan kita menjadi bermakna dan menjadikan hasil yang bernilai pahala yang akan dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di sebelum Ramadan kita sudah mengetahui bagaimana persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama persiapannya adalah ilmu. Ilmu ini sangat penting supaya kita tahu bagaimana yang bisa membatalkan puasa kita. Dan kita harus tahu juga banyak hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, dan banyak hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan mana yang harus kita perbanyak, dan mana yang harus kita kurangi. Oleh sebab itulah landasan dalam kita beramal ini, satu adalah ilmu. Talabul ilmi, menuntut ilmu. Dan yang berilmu ini, ya Allahu alladzina amanu minkum walladzina tu'allimu darajat. Inilah Allah memberi keistimewaan mereka yang beriman dan berilmu, akan Allah muliakan, akan Allah angkat derajatnya ke titik yang paling mulia. Cita-cita kita adalah bagaimana hasil dari Ramadan ini, la'allakum tattaqun. Jadi itu buah yang paling istimewa, yaitu takwa. Karena takwa inilah salah satu yang menyebabkan hamba ini dan rahmat Allah bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Landasan dalam kita beriman setelah dengan lisan, dengan kita berkata dan persaksian kita, menguatkan lagi yaitu dengan keyakinan, yaitu qalbi, yaitu dengan hati. Kita sadar perkataan yang lahir dari mulut ini bukan sebagai rekayasa pikiran kita, bukan yang kita berbuat sebagai hiasan mulut kita, tetapi dia adalah lahir dari hati yang paling dalam. Karena hati ini merupakan, batin ini merupakan wadahnya sebuah keimanan, tempatnya keimanan, di mana dalam hati ini ada amanah hati. Salah satunya ada ikhlas.
yang tidak tampak oleh mata, tapi dapat dirasakan nikmatnya. Dan amalan-amalan hati juga ini ada berupa kesabaran, ada kesyukuran. Oleh sebab itu, di dalam kita menjalankan sebuah amalan yang Ramadan ini, salah satunya puasa adalah perlu ada kesabaran di dalamnya. Kesabaran ini perlu. Mengapa demikian? Kalau kita tidak sabar dalam hal ini, mudah kita putus asa dan tidak ada istiqomah di dalamnya. Alhasil tidak akan maksimal yang kita dapatkan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, di mana saja Anda berada, landasan daripada hati ini harus kita kuatkan. Bagaimana kita menguatkan hati ini? Ada amalan-amalan hati. Tafakur, berbanyak kita mentafakuri, menghayati akan sebuah makna kehidupan, akan firman-firman Allah, sabda Rasulullah SAW, tausiah-tausiah, nasihat, dunia nasihat, agama ini ada nasihat, dan ulama-ulama kita yang banyak memberikan nasihat kepada kita, sehingga kita bisa mengerti dan bisa tahu dan kita bisa paham. Dengan hal itulah memudahkan bagi kita mengamalkan sebuah amalan yang standarnya adalah sebagaimana Rasulullah SAW telah ajarkan pada para sahabatnya, dan sahabat mengajarkan kepada tabi'in dan tabi'in dan terus sampai ke ulama-ulama dan sampai kepada kita, tidak terputus sesuai yang asli. Jemaah yang berbahagia, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, keimanan tidak sekedar hanya di hati, tapi harus kita buktikan implementasi dalam kehidupan yang nyata, sehingga akan dirasakan sebuah karya yang terbaik yang dapat kita rasakan sebuah nikmatnya. Ini hasil buah daripada sebuah ucapan dan keyakinan dalam hati. Ketika seseorang beriman kepada Allah, apa bukti tanda dia beriman? Standar yang pertama adalah ketika dia syahadat. Dan syahadat adalah dia mewujudkan bukti kesahadatan dia dengan kepatuhan ketundukannya. Salah satu dia melaksanakan sholat, dan seterusnya dia melaksanakan puasa. Dia sadar bahwa apa yang Allah perintahkan kepadanya adalah yang terbaik. Salah satunya puasa adalah yang terbaik buat kita. Untuk apa? Mengasah keimanan kita semakin tajam, dan untuk meraih sebuah nilai yang terbaik, yaitu takwa. Kita berlatih sabar dalam ketaatan, sabar dalam kita menjauhi daripada larangan, dan sabar kita dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak daripada keimanan kita dan amal soleh kita, dan sampai bisa merusak daripada nilai-nilai pahala-pahala puasa kita. Ketaatan perlu kita miliki, sehingga kita dengan ikhlas ini begitu mudahnya kita. Tidak ada tekanan lahir dan batin. Betul-betul dengan kesadaran kita melaksanakannya. Ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada kenikmatan di dalamnya. Salah satu ini nikmat dari Allah yang patut kita syukuri, bahwa kita sabar dalam menjalankan perintah Allah, dan kita pun sabar dalam menjaga larangannya. Karena larangan itu ada memberikan mudarat bagi kita, yang bisa merusak keimanan kita, yang bisa merusak daripada kehidupan, tatanan kehidupan kita. Yang bahayanya lagi adalah yang bisa menyampaikan kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai hal itu terjadi. Oleh sebab itu, Allah sayangnya dengan hamba-hamba. Diturunkannya Al-Quran sebagai hudan dan petunjuk bagi manusia, hudan dan muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Supaya kita tahu mana hak, mana yang batil.
Mana yang mengantarkan pada kenikmatan, kebahagiaan bersama surga, dan mana yang bisa menghantarkan manusia ke neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Tidak patut seharusnya kita musnahkan Allah. Jadi di dalam kita ada keimanan, dan kita termasuk hamba-hamba yang meyakini bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita, dan kita pun berusaha tidak akan melakukan kesyirikan dengan apapun. Oleh sebab itu, saya mengajak pada kita semua, sabarlah di dalam ketaatan kita, sabarlah kita di dalam menjalankan ibadah ini, jauhilah larangan-larangan, dan sabar juga di dalam berbagai takdir Allah, qadar Allah, dan ujian yang Allah berikan, baik berupa sakit, baik berupa bencana, baik berupa kesusahan dan kesulitan. Yakinlah, di balik itu Allah akan menguji keimanan kita. Di balik itu Allah juga menegur kita kalau kita salah. Di balik juga itu Allah memberikan sebuah amanah bagi kita. Kembalilah ke ihdinas shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Kalau itu sebagai ujian kita, mungkin Allah akan memuliakan kita. Kita diuji dengan sakit dan segala hal, boleh jadi Allah meningkatkan derajat kita. Oleh sebab itulah, apapun yang Allah berikan, sikap dengan cerdas, sikapi dengan sadar bahwa di balik itu Allah akan memberikan yang terbaik. Sabar bukan artinya kita sekedar hanya menyerah begitu saja, tapi ada upaya perubahan, ada upaya ikhtiar yang maksimal. Saling kita ungkapkan sebuah doa, tapi maksimal kita berusaha untuk keluar dari berbagai hal kesulitan. Pas harus kita lakukan. Jangan pantang menyerah, jangan putus asa. Orang yang beriman ini adalah orang yang terbaik. Orang muslim itu adalah yang terbaik. Kalau ketika diberikan sebuah kenikmatan, dia bersyukur. Apabila tiba musibah, dia bersabar. Tidak ada ruginya hal yang demikian. Yang penting adalah sejauh mana kesadaran kita akan semua ujian ini kita memaknainya, kita menyikapi, jangan cerdas dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan adalah bulan barokah. Jangan sampai kita sia-siakan. Maksimalkan ibadah kita, perbanyaklah baca Al-Quran. Karena baca Al-Quran kita di bulan Ramadan akan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Banyakkan berzikir di bulan Ramadan, zikir kita akan berbeda dengan zikir kita di bulan lain. Di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Sangat rugi kalau kita tidak ambil kesempatan ini. Kenapa demikian, saudaraku? Umur kita tidak tahu. Apakah kita akan bertemu Ramadan yang akan datang? Allahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Mungkin saja Allah berikan kesempatan Ramadan hanya tahun ini. Kita ketahui bahwa dunia saat ini ada nyata bagi kita, dan akhirat adalah cerita bagi kita. Dan setelah kematian akan terjadi, akhirat menjadi nyata, dunia menjadi cerita. Ini harus kita maknai dengan sadar bahwa dunia yang sedang kita jalani ini, kita diberikan berbagai ujian. Ujian syariat ini harus kita jalankan. Makanya di dalam Ramadan ini jangan kita sia-siakan waktu dan detik berlalu. Isi yang terbaik. Dan semua harus kita niatkan ibadah hanya kepada Allah. Maka tidur kita, berpakaian kita, seluruh aktivitas kita niatkan ibadah kepada Allah, supaya mereka menjadi bermakna, sehingga setara kita selalu nilai ibadah dan pahala. Dengan sebab itulah, mudah-mudahan ketika kita keluar Ramadan, mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecil maupun yang besar. Dan mudah-mudahan kita salah satu menjadi penduduk surga. Salah satu pintu surga ketika kita mengamalkan Ramadan.
Dan kita pun meyakini juga bahwa mereka dengan keimanan menjalankan ibadah Ramadan ini, mudah-mudahan dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Inti dari pembicaraan ini adalah kuatkan keimanan kita, pupuk dengan ibadah-ibadah yang baik, dan sabarlah di dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah ini. Kedua sabar itu adalah yang bisa mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhir kata, kalau ada kata-kata yang salah, yang hilang, mohon maaf lahir dan batin. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya sebagai manusia biasa. Bung Rian, Bung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih saudaraku yang telah mendengarkan tausiah kali ini. Mudah-mudahan memberikan, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.